tidak tahu cara bacanya. Dan ini menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Padahal Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Quran adalah petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita kembali diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari-hari kita masih kita isi dengan banyak lupa kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tata krama membaca Al-Quran yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran itu merupakan tahap awal dari proses kita mempelajari Al-Quran. Ya. Dan membaca Al-Quran adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Quran itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti membaca Quran juga memiliki bobot yang sama dengan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Dan tentu ada tata krama yang Allah ajarkan kepada kita, yang Allah atur dalam banyak ayat-ayatnya, agar ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan pelajaran, akan mendapatkan peringatan-peringatan, akan dapat mengerti keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita lakukan dan yang harus kita jauhi. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 10, ya, ada 10 yang harus kita lakukan, ya, sebagai sebuah sistem pembelajaran yang Allah sampaikan kepada kita, ya. Dan tentu Rasulullah melakukan tahap demi tahap ini. Yang pertama adalah sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan diri kita, ya, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, ya. Karena Al-Quran ini tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah, surat ke-56, ayat yang ke-77, 78, 79, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, ya, pada kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita umat Islam, Allah ajarkan tentang ritual wudu, ya, untuk menghilangkan hadas kecil, ada mandi untuk menghilangkan hadas besar. Itu bagian dari cara kita mensucikan diri kita, ya. Maka berwudu sebelum kita membaca Al-Quran ini bagian dari tata krama, bagian dari adab yang harus kita lakukan.
Yang kedua, setelah kita sudah berwudu, mensucikan diri kita, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya. Ini Allah sampaikan langsung dalam Al-Qur'an surat yang ke-16 ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Maka apabila engkau akan membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini disertai dengan niat yang kuat, permintaan, permohonan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terbukti setan ini menjadi musuh yang nyata bagi kita. Setan tidak ingin kita mengerti keinginan-keinginan Allah. Setan tidak ingin kita memahami segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan biarkan setan menggoda kita saat kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nanti yang terparah adalah ketika kita pemahaman kita itu dirasuki oleh pekerjaan setan. Ya. Itu diantaranya adalah setan selalu menimbulkan perselisihan. Nah, ini yang sangat kita hindari. Nah, dan yang ketiga, ya, sudah berwudu, sudah membaca ta'awuz, maka kita juga diperintahkan untuk membaca basmalah. Ya. Dan ini bagian dari ayat yang pertama yang Allah turunkan, ya, di Gua Hiro itu. Surat Al-Alaq 96 ayat yang pertama. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah, ya, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah menyampaikan, Qulidullah awidur rahman. Panggil aku dengan panggilan Allah atau dengan panggilan Ar-Rahman. Ya. Nah, maka yang diajarkan kepada kita adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bagian juga dari cara kita untuk menjadikan apa yang kita lakukan ini penuh dengan keberkahan-keberkahan. Ya, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Ya, setiap perkara yang baik jika tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus dari keberkahan-keberkahan. Yang ketiga, proses yang keempat, tata krama yang keempat yang harus kita lalui adalah setelah kita membaca, kita bersuci, terus kita membaca ta'awuz, membaca basmalah, adalah kita membaca Al-Quran harus dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pembaca. Ya, ini agar dapat dipahami dengan mudah. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak ingin menyusahkan umat Islam. Allah tidak ingin menyusahkan umat Islam. Ya. Betapa banyak orang yang tidak membaca Al-Quran dengan alasan karena susah, tidak mengerti bahasanya, ya, tidak tahu cara bacanya. Dan ini menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Padahal Quran adalah pedoman hidup bagi manusia. Quran adalah petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Ya. Nah, Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab ini, ya, maka juga ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari, yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Ya, karena nanti ketika kita membaca tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, ini bisa merubah makna, ya, merubah makna. Nah, maka bagi siapa saja umat Islam yang belum memahami bahasa Arab, ayo motivasi diri kita untuk belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab agar kita bisa
memahami ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran. Ya. Akan tetapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi kita yang memang belum berkesempatan belajar bahasa Arab atau sudah mulai belajar bahasa Arab tapi belum menguasai dengan mahir, dengan baik bahasa Arab itu, maka Al-Quran yang kita baca itu kita gunakanlah bahasa masing-masing pembaca. Ini sebagai sasaran antara, ya, sasaran antara, ya, sebelum kita bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Maka Quran menjadi wajib diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Ya, ya. Dulu di Nusantara ini, ya, tokoh agama kita, ulama kita sudah memulai, ya, seperti contoh Kiai Soleh Darat itu memulai menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Ya, ditulis, ya, dengan bahasa Arab Pagon berbahasa Jawa. Ya, sehingga kita kenal Raden Ajeng Kartini itu menjadi sangat cinta kepada Islam, menjadi sangat berubah pemikirannya ketika beliau membaca Al-Quran terjemah dalam bahasa Jawa karya Kiai Soleh Darat itu. Ya, sayang saat itu baru sampai surat yang ke-14, surat Ibrahim, yang di sana tertera, ya, pada ayat yang pertama itu minaz zulumati ilan nur, yang kemudian dalam bahasa Belanda diterjemahkan oleh Armin Pane, habis gelap terbitlah terang. Ini sangat menginspirasi di banyak bagian negara di mana ketika Quran diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, ini luar biasa. Karena itu, ya, bagi yang belum memahami bahasa Arab atau sudah belajar tapi belum mahir berbahasa Arab, ayo jadikan Quran terjemah sebagai sasaran antara kita untuk membaca Al-Quran, ya, dengan bahasa yang kita pahami. Ya. Begitu banyak ayat Quran yang memberikan inspirasi kepada kita, ya, di surat 20 ayat 2, surat 44 ayat 58, surat 14 ayat 4, surat 19 ayat 97, surat 68 ayat 32, dan ayat-ayat lainnya. Itu Allah sampaikan, ya, fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun, di surat ke-44 dan 68. Ya, sesungguhnya kami telah mudahkan Quran dengan bahasamu, ya, dengan bahasamu, agar kamu mengambil pelajaran dari apa yang kamu baca. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tata krama yang kelima adalah kita hendaknya membaca Al-Quran harus perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, dan tidak boleh menggerakkan lidah kita karena hendak cepat-cepat membacanya. Dalam surat yang ke-75 ayat yang ke-16 Allah sampaikan, wala tuharrik lisanaka lita'jala bih, dan jangan engkau gerakkan lidahmu dengan cepat-cepat karena ingin menguasai Al-Quran. Ya, jadi tartil, baca pelan-pelan, ya, pelan-pelan agar kita bisa memahaminya. Ya, dan untuk 5 tahap berikutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.